kedua nanti Ketua Koordinator Proyek dan kepada Ibu Perwas, kepada Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Izin saya tidak bisa mendampingi Bapak dan Ibu, saya harus mengikuti kegiatan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal mengunjungi pameran proyek penguatan profil pelajaran Pancasila atau P5 UPT SMP Negeri 1 Medan tahun ajaran 2023 hingga 2024. Kedatangan KPK itu sekaligus serangkaian roadshow bus KPK di Provinsi Sumatera Utara yang dipusatkan di Komplek Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU dalam rangka sosialisasi anti korupsi sejak dini 26 hingga 29 Oktober 2023. Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Medan, Lisnawati Susman mengatakan P5 bagian dalam pengembangan karakter berperilaku jujur. Acara digelar pada Sabtu 28 Oktober 2023 besok. Melalui proyek P5, UPT SMP Negeri 1 Medan sebagai sekolah penggerak melihat roadshow KPK di Kota Medan momen penting bagi anak didik dengan tema yang diusung Bangunlah Jiwa dan Ragaku. Di hadapan orang tua murid, Lisnawati Susman menuturkan P5 dikemas lebih kreatif dalam bentuk seni budaya, fashion show, stand bazar, dan pelantikan komite sekolah. Khusus acara formalnya digelar di Aula UPT SMP Negeri 1 Medan. Dijelaskannya, pihaknya telah menyediakan 33 stand bazar. Tentunya untuk menghindari transaksi tunai, maka setiap siswa memiliki kupon, di mana harga satu kupon setara Rp20.000. Meski sempat alot soal kutipan, rapat pertemuan perwakilan orang tua itu hampir pro kontra. Alhasil, musyawarah mufakat akhirnya sepakat Rp100.000 per stand bazar dan 10% dari hasil sebagai retribusi kebersihan. Jadi total peredaran uang selama kegiatan sekitar Rp25 juta. Ya, Bapak dan Ibu jadi sepakat. Bapak dan Ibu ini belum pakaian ya Bapak dan Ibu ya. Nanti pakaian kita cek lagi. Nah, ini baru stang saja. Ini baru stang, nanti ada pakaian, kemudian nanti akan fashion show pakaian juga akan didapat juga. Lainnya uang kebersihan, kemudian 10% untuk kupon. Anak-anak kita bebani 20.000 saja ya, satu anak ya, 1.138. Berarti uang yang beredar itu ada lebih kurang 25 juta. Persiapkan makanannya 25 juta. Ya, persiapkan. Tapi jangan 25 jutanya nanti kuponnya 15 juta. Ya kan, makanannya habis, yang masih banyak nanti masuk ke kepada ibu podcast dengan seperti itu. Kita jujur ya, kepada ibu ya, kita mulai jujur ya sekarang ya. Kemudian kita tolong saya yang kedua, Bapak dan Ibu, kita tolong saya yang kedua, jangan ngoceh soal uang. Yang kedua nanti Ketua Koordinator Proyek dan kepada Ibu Perwas, kepada Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Izin saya tidak bisa mendampingi Bapak dan Ibu. Sementara itu, Ernayani Nasution, Ketua Koordinator Paguyuban Orang Tua Murid, mengatakan P5 salah satu program dalam rangka pemulihan pembelajaran kurikulum merdeka. Selain mendukung, ia berharap kutipan agar tidak terlalu membebani orang tua murid. Itu kalau boleh buat misalnya untuk makanan 2.000 per kelas, di luar yang 10%. Karena nanti gak ada lagi yang mau jualan, Bu. Gak ada yang mau jualan. Kan susah kita kalau misalnya 5.000 modal 4.000, dinaikkan lagi 20%. Jualnya jadi tinggi, harga demikian itu nggak laku barangnya, nggak laku. Itu saya kira ya itu ya. Ini ungkapkan aja di sini gunanya dari kepala sekolah. Jangan nanti saya sendiri, jangan ini saya sendiri yang nggak mau nanti yang kepala ibu ini jadi gitu. Jadi ini saya ungkapkan karena kita lihat di lapangan itu 20% itu kita 20 juta, 20%-nya 4 juta loh. Itu terlalu besar untuk ini banyak. Kita ambil sampel ya, itu makanan-makanan orang yang jualan bukber itu rata-rata 20% padang.
3.300.000 itu aja udah 20%, dan ini tidak terlalu berat bagi yang berdagang nanti Bu. Kalau dikenakan kepada yang berdagang 220% itu terlalu berat. Mungkin kalau dia jualannya 20.000, ini mungkin agak keuntungan. Nanti kita naikkan, Ibu bilang tadi dinaikkan nanti misalnya bolu yang biasa dari mana kita naikkan 1.000, 6.000. Waduh, ini aja di luar. Ini anak-anak ini pun terlalu pintar Bu. Pintar kan Adapun Ketua Panitia P5 dipimpin langsung Prihatin Andan Sari dan dikoordinator guru pembimbing dan guru pendamping. Turut hadir pengawas Dinas Pendidikan Kota Medan. Terpisah, Inspektur Provinsi Sumatera Utara Lasro Marbun mengatakan roadshow bus KPK sebagai simbol dan sinyal dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. Di ruang rapat 1 lantai 2 kantor Gubernur Sumatera Utara, Lasro menjelaskan edukasi anti korupsi sejak dini berdampak positif bagi dunia pendidikan, khususnya para pelajar di Kota Medan. Ya, musuh kita semua sebenarnya. Korupsi itu musuh kita semua. Dan tidak boleh sekali kita bicara korupsi selesai, tapi terus kita ingatkan bahwa korupsi itu jahat, korupsi itu buruk, korupsi itu dolim, korupsi itu tidak amanah gitu. Kita harus ingatkan terus, nggak boleh berhenti sekali. Jadi ini artinya terus menginternalisasi supaya anti korupsi itu kita sadari terus menerus bahwa itu jahat, bahwa itu jahat, buruk lagi, merusak. Dari Medan, Tony Hutagalo, Orbit Digital memberitakan.